Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh pilihan, mulai dari kopi di pagi hari, pilihan pekerjaan, hingga keputusan besar dalam kehidupan kita. Setiap hari, hidup kita ditentukan oleh serangkaian keputusan. Namun Bapak Ibu, Musa ketika ia berdiri di ambang tanah perjanjian memberikan kepada bangsa Israel dan kepada kita hari ini sebuah tantangan untuk membuat pilihan yang paling menentukan, sebuah keputusan yang memiliki saksi yang luar biasa. Bapak Ibu, dalam bagian ini Tuhan menawarkan 2 jalur, bukan 3. Musa tidak menawarkan area abu-abu. Ia menetapkan 2 jalur yang sangat jelas. Jalur yang pertama hidup dan berkat, yang diperoleh melalui mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpegang teguh padanya. Lalu jalur yang kedua, mati dan kutukan, yang diperoleh dengan berpaling dan menyembah Allah-Allah lain. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa kita bisa berada di posisi yang netral. Mungkin kita berpikir, saya tidak benar-benar jahat, tapi saya juga belum menjadi orang yang beriman total. Bapak Ibu, tidak ada opsi netral. Jika kita tidak memahkoti Yesus sebagai Tuhan, secara implisit kita menolak kedaulatannya. Pilihan kita adalah untuk hidup atau untuk binasa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Musa memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi. Mengapa Bapak Ibu? Karena pilihan ini adalah pilihan perjanjian yang kekal. Keputusan kita bukan hanya urusan pribadi kita semata, tapi seluruh alam semesta menyaksikan keputusan yang kita buat di dalam hati kita hari ini. Perhatikan betapa seringnya kata hari ini muncul di pasal 30 ini. Yang berarti Musa menekankan sekarang, bukan besok. Setiap kali kita menunda keputusan untuk taat, kita sedang melatih kita untuk menolak. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 3 itu mengatakan bahwa jika kamu mendengar suaranya hari ini, janganlah kamu mengeraskan hatimu. Bapak Ibu, sama seperti otot, hati kita juga menjadi mahir dalam pengerasan hati. Semakin lama kita menunda, semakin sulit bagi kita untuk kembali. Maka Bapak Ibu, dari ayat yang ke-20 ini, supaya engkau mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Pilihan untuk hidup bukanlah sekedar tindakan tunggal. Itu adalah sebuah relasi yang berkelanjutan. Hidup dalam Tuhan diwujudkan melalui 3 tindakan. Yang pertama ialah mengasihi Tuhan. Kasih adalah motivasi tertinggi dan terdalam. Ketaatan tanpa kasih ialah beban. Ketaatan yang didorong oleh kasih adalah sukacita dan penyembahan. Kita mengasihi Dia karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu yang kedua, mendengarkan suaranya. Mendengarkan berarti bersedia diajar, bersedia dikoreksi, dan bersedia untuk tunduk pada firman Tuhan. Ini berarti memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, berpaut kepadanya. Kata berpaut ini di sini memiliki arti keintiman dan kesetiaan yang mendalam. Musa berkata, dialah hidupmu. Bukan uang, bukan jabatan, bukan kesehatan, tetapi Tuhan adalah sumber hidup kita yang sejati. Memilih hidup adalah memilih Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu, tantangan Musa di padang gurun adalah tantangan bagi kita hari ini. Kita tidak bisa menunda. Memilih hidup adalah memilih Dia yang memberikan hidup yang kekal dan sukacita yang sejati hari ini. Jangan menunggu hingga besok hari. Sekaranglah waktunya yang tepat. Amin. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu jelas hari ini Tuhan. Tuhan,
Engkau telah menetapkan di hadapan kami hidup dan mati, berkat dan kutukan. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika selama ini kami sering menunda, ragu, atau memilih untuk berjalan di jalur yang netral Tuhan. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk mengasihi Tuhan, untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan, dan untuk berpaut kepada Tuhan setiap hari. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.